Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia di semester genap ini. Anugrah bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Untuk materi kita pada pertemuan ketiga ini hanya satu kegiatan. Bisa disimak, materinya sudah saya simpan di Classroom dan akan saya rekam juga di YouTube dan akan saya jelaskan di sini juga. Dan akan tetap saya share di grup WhatsApp-nya biar adil. Oke, saya share materi dulu. Ini kita masuk di bagian B. Belum kelihatan ya di layarnya, saya belum share ini. Oke, sudah kelihatan di layar? Sudah. Jadi untuk materi hari ini kita masuk bagian B, di mana bagian B ini ada kegiatan yang harus kita lakukan. Namun untuk pertemuan ketiga ini kita ke satu kegiatan saja, yaitu menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Di pertemuan yang lalu sudah ada beberapa teks negosiasi yang kita bacakan. Ada antara penjual dan pembeli, ada Rani dengan ayahnya, itu yang saya ingat. Kemudian nanti ada tambahan satu antara guru dengan siswa. Saldi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silakan dibaca bagian B. B. Menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Lanjut. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. 2. Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. 3. Menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Inti dari negosiasi adalah sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan kebutuhan kepentingan mengakibatkan sebuah pertentangan. Pertentangan tersebut diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan atau negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Oke, terima kasih Saldi. Untuk bagian B, kita akan memaparkan 3 materi, yaitu pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, di mana ada 3 kegiatan. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah kegiatan 1, yang menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Nah, misalnya di penjual dan pembeli, ya, itu kan terjadi sebuah negosiasi. Kira-kira apa faktor penentunya? Kemudian Rani dengan ayahnya. Rani berhasil dibelikan HP. Nah, kira-kira faktor penentu keberhasilan negosiasi tersebut di mana? Maka perlu kita lakukan yang namanya, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan, ya, kita harus selidiki, ya, di mana faktor penentu keberhasilan sebuah negosiasi. Oke, Anugrah bisa dengar suara saya? Kita harus analisis, ya, maksud saya. Anugrah? Ya, Pak. Oke, silahkan dibaca kegiatan 1. Kegiatan 1, menganalisis faktor penentuan keberhasilan Negosiasi. Sebelum permasalahan ada ketika Lanjut. Anugrah? Anugrah masih bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Oke, Sebuah lanjut. permasalahan ada
dengan mudah tersalingkan jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Ada beberapa faktor yang tentu keberhasilan sebagai negosiasi, antara lain sebagai berikut. 1. Kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesempatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. 4. Alasan yang disertakan mampu mengurangi pihak lain. Faktor tersebut dapat muncul sebuah dalam proses negosiasi atau hanya muncul beberapa saja. Sekarang marilah kita analisis teks dialog antara ayah dan anak berikut ini. Oke. Analisis faktor. Terima kasih Anugrah, Nufani. Nah, saya kembali dulu ke sini. Inti dari negosiasi adalah, jadi negosiasi adalah itu sebuah komunikasi, ya, kita berkomunikasi yang kita gunakan ketika ada perbedaan kebutuhan, kepentingan atau pendapat. Jadi kalau sama-sama di kebutuhan tak, sama-sama kepentingan tak, kita tidak usah berdebat. Nah, contohnya, kita nanti pergi ke Labugis jam 2 ya. Ya, semua sepakat dengan jam 2. Jadi kita tidak usah berdebat karena kepentingan kita sudah sama. Kemudian nanti kita pesan 3 porsi di Labugis. Ya, karena mereka menganggap semua 3 porsi itu sudah bagus, sudah cukup, ya, tidak usah diperdebatkan lagi. Itu namanya cari gara-gara. Nah, pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan. Jadi perundingan biasa juga disebut dengan negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Nah, seperti pembeli dan penjual, ya, penjual dan pembeli itu sudah kita bacakan, maka kita perlu analisis di mana letak keberhasilannya. Rani dengan ayahnya, kita harus analisis di mana faktor keberhasilan dari negosiasi tersebut. Namun sebelum kita analisis, ini ada dulu wacana teks negosiasi lagi. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Ingat, negosiasi tidak bisa dilakukan kalau tidak bisa bekerja sama. Saya tidak bisa mengajar seperti ini kalau tidak ada kerjasama dengan kalian hadir. Nah, saya anggap kita sudah berkompromi. Tadi saya ajukan di grup WhatsApp. Sekarang kita waktunya belajar bahasa Indonesia. Ya, silahkan bergabung. Ya, karena kalian sudah tahu, sudah mengerti, tinggal klik saja, maka bergabung. Ya, itu artinya saya sudah berhasil bernego dengan kalian tanpa basa-basi, tanpa pertentangan lagi. Tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, saya kira itu dipahami semua. Kalau kalian tidak ikut, ya mungkin di Zoom tidak kalian rugi, tidak ikuti materi. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis. Yang dimaksud dengan praktis, mudah dilakukan. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Silahkan bergabung di grup di aplikasi Zoom. Itu saya mampu mempengaruhi kalian yang hadir di sini. Oke, keempat faktor ini tidak selamanya harus muncul dalam negosiasi. Faktor-faktor tersebut dapat muncul semua. Ya, dapat muncul semua dalam proses negosiasi atau hanya muncul beberapa saja. Oke, ini ada contoh. Saya bertindak sebagai ayah, kemudian sebagai anak. Febi Salam. Febi Salam, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya bertindak sebagai ayah ya. Oke, saya bacakan. Nah, ke sini. Ayah mau bicara. Ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, Nak?
Oh, aku ingin masuk kejuruan. Aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Kejuruan? Tak salah nak. Kenapa nggak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang. Siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Waduh, ayah gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah? Lagian, kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa sama sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ya, sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya ya. Oke, terima kasih sudah membacakan Feby. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada seorang ayah yang bernegosiasi dengan anaknya. Si anak mau ke SMK, sementara si ayah menginginkan anaknya ke SMA saja. Nah, ini terjadi dua pertentangan pendapat. Dan akhirnya tetap si anak sekolah di SMK dan berhasil melakukan negosiasi dengan ayahnya. Di mana letak atau faktor penentu tercapainya negosiasi tersebut? Kita baca faktor penyebabnya. Nah, alasan yang disampaikan itu mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak tepat. Ini buktinya percakapan. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Oh, ternyata ini anak punya keahlian mekanik. Nah, karena ayahnya menginginkan dia kuliah, nah lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Nah, jadi si anak tetap sekolah SMA, SMK, dan meyakinkan ke ayahnya kalau memang ayah menginginkan saya kuliah, ya setelah tamat SMK kan tetap bisa kuliah. Tidak memaksa pihak lain, si ayah. Ya, iya nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang. Siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Nah, itu ayahnya masih menyarankan dengan cara memberikan pendapat tanpa memaksa si anak. Kemudian kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima pendapat. Yang dimaksud partisipan pelaku negosiasi orangnya. Ya, siapa yang bercakap, siapa yang berbicara, siapa artisnya, siapa pelakunya. Nah, ini. Akhirnya ya sudahlah. Ini si ayah ya yang bicara lagi. Ya sudahlah kalau itu mau kamu, berarti dipenuhi permintaan si anak untuk tetap SMK. Tapi ya dikasih lagi penawaran. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Oke, inilah contoh sebuah analisis dari teks negosiasi yang barusan saya baca tadi. Nah, bagaimana kalau kita mau menganalisis teks negosiasi penjual dan pembeli? Oke, saya perlihatkan dulu materinya, hasil analisisnya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Nah, ini kemarin, minggu lalu, kita sudah baca antara penjual dan pembeli ini dianalisis. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Nah, pertama, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan pembeli bahwa harga tersebut memang layak. Dibuktikan dengan percakapan, ya kan ditawar. Harganya 28.000, kayaknya ditawar 20.000. Belum boleh bu, ini barangnya bagus loh bu. Ini bukan karbitan. Ya, itu bunga mangganya masak di pohon. Ya, belum boleh bu, 28.000 ya. Ya tetap
harga penawaran pertama 20.000, Bu, biar saya dapat untung. Tidak memaksa pihak lain. Baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri. Kan, Bang? Oke. Ini. Kemudian faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Yang ketiga, kesediaan partisipan untuk berkompromi, menerima perbedaan pendapat. Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Oke, lanjut. Masih ada satu, yaitu Rani dengan ayahnya yang mau dibelikan HP. Ini. Kelihatan tidak di layarnya ini? Oh, ini bukan. Ini kita harus cari teksnya dulu. Saya carikan dulu antara Bu Mia dengan ini ada percakapan yang belum kita baca. Masih ada satu. Ini. Dan ini kayaknya bisa pernah kamu alami. Judulnya Terima kasih Bu Mia. Jadi saya minta kesediaan. Fitria bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Fitria paragraf pertama. Kemudian siapa lagi yang belum dapat giliran membaca? Saldi? Bisa. Oke, jadi Fitria paragraf pertama, nanti Saldi paragraf berikutnya. Oke, silahkan Fitria. Terima kasih Bu Mia. Kamis pagi usai pelajaran olahraga, Ibu Mia, guru kimia masuk kelas buku MIPA tepat waktu. Tapi seperti biasanya, hari itu anak-anak belum selesai berganti pakaian. Penyebabnya, mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion. Sebenarnya hari itu Bu Mia akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang napasnya masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usul pada Dani dan meminta Ibu Bu Mia menunda ulangan dong, capek nih kita, kata Ali. Waduh, aku gak berani, jawab Dani. Lihat saja guru bilang. Dia kan ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku akan mencoba merayu Bu Mia. Doakan berhasil, kata Lia. Beres, kamu kan ketua kelas. Dengan santun Lia menghadap Lia yang wajahnya tampak kaku. Melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Maaf Bu, boleh Lia berbicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Iya, ada apa? Begini Bu, saya mewakili teman-teman Lia. Minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlambat seperti ini. Tanya Bu Mia. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami. Kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang tadi? Kalian sudah minum. Suara Bu Mia berubah ramah setelah tahu penyebab Lia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju. Oke, Fitria lagi. Belum sempat Bu. Kami takut ketinggalan ulangan. Jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju, Bu, biar berani segar. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit. Ulangannya minggu depan saja. Nanti kita latihan soal saja. Jawab Bu Lia mengagetkan Mia dan teman-teman. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib, tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat waktu, jam 9 WIB. Iya Bu, makasih. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Mia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Oke, saya kira masalah ini pernah kamu alami. Olahraga, terus tiba-tiba ada yang terlambat masuk di mata pelajaran yang lain. Ini disebabkan
karena kamu kelamaan mungkin di kantin, ya, kamu capek ikut olahraga, bahkan mungkin ada yang terlambat mengganti bajunya. Nah, ini sebuah teks negosiasi dan berhasil dilakukan oleh siapa tadi itu? Lia. Ya, Lia bernegosiasi dengan Bu Mia. Apa yang disampaikan Lia kepada Bu Mia? Apa masalahnya tadi? Ya, belum bisa ulangan. Ya, itu penawarannya belum bisa ulangan, Bu. Kenapa? Karena tadi kita ada alasannya. Habis olahraga, lari mengelilingi stadion 2 kali. Kau bayangkan itu 2 kali mengelilingi stadion. Bagaimana cara Lia meyakinkan Bu Mia? Ya, itu tadi lari di stadion 2 kali. Teman-temannya ada yang belum ganti baju. Ada yang masih keringatan. Jadi kalau ulangan hari ini, ya kemungkinan besar hasil ulangannya tidak seperti yang Bu Mia inginkan. Bagaimana tanggapan Bu Mia atas permintaan Lia? Ya tadi ada itu tiba-tiba Bu Mia sopan, ramah, ada tadi di sini. Mana itu? Kenapa tidak bilang dari ini? Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalian sudah minum. Suara Bu Mia berubah menjadi ramah. Tadinya Bu Mia itu jengkel. Jadi kenapa ada yang terlambat masuk kelas, ada yang tidak ganti baju. Saya juga biasa jengkel melihat tingkah siswa yang seperti itu. Dan saya juga tidak tahu penyebabnya apa. Ya, kalau dijelaskan dengan baik, Bu, Pak, tadi kita olahraga. Kalau kamu biasanya kelamaan di kantin, Ji. Lanjut. Apakah Bu Lia mengabulkan permintaan Mia? Ini Bu Mia ya. Apakah Bu Mia mengabulkan permintaan Lia? Ya. Adakah syarat yang ditetapkan Bu Mia? Ada. Ya, syaratnya ulangannya minggu depan saja. Jangan mengganggu kelas lain. Terus masuk ke kelas lagi tepat waktu pada pertemuan yang akan datang dan kita ulangan. Tidak ada lagi alasan tidak ulangan. Nah, bagaimana hasil analisisnya? Kita lihat. Ini. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi, ya. Ya, mana percakapannya? Ini. Alasannya Lia kepada Bu Mia itu, saya juga seandainya diberitahu seperti itu, ya pasti langsung berubah menjadi ramah. Dan ini mengabulkan permintaan. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami. Kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Kemudian tidak mau analisis berikutnya tidak memaksa ini ya, intinya ini ada harus dalam menganalisis itu harus tidak memaksa pihak lain. Di mana letak percakapannya? Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan jawab dia dengan sopan. Kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju. Biar badan kami segar. Kemudian kesediaan partisipan, ya yang dimaksud partisipan itu pelakunya. Ya. Untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit. Ulangan minggu depan saja. Nanti kita latihan soal saja. Nah, itu analisis dari teks negosiasi antara Lia dengan Bu Mia. Oke, itu tadi materinya untuk pertemuan hari kali ini. Mungkin ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, silahkan nyalakan videonya. Nanti kalau muncul pertanyaan, ya bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Langsung kalau mau bertanya di WhatsApp bisa langsung diketikkan saja ya. Oke, sudah muncul semua namanya. Saya SC.
Saya ulangi, saya SC ulang. Jadi ini hadir 4 orang, tapi tidak masalah sih. 3 orang atau 2 orang juga saya tetap mengajar supaya ada rekamannya. Jadi saya ucapkan terima kasih Anugrah, Aldifani, Febi Salam, Fitria Nurul Husna dengan Muhammad Saldi. Saya harap tetap hadir pada pertemuan berikutnya. Ingat nanti jangan lupa isi absen lah. Oke. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil pertemuan ketiga saya nyatakan sudah selesai. Kalaupun ada pertanyaan bisa langsung di grup WhatsApp, bisa juga kalau malu-malu bisa japri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.